Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 149 bagian kedua. Berkata Abu Hurairah ketika menceritakan pembantahan kedua orang itu di hadapan Allah, berlinanglah air mata Rasulullah seraya beliau berkata, hari itu adalah hari maha besar. Sebab di hari itu manusia menginginkan dosanya yang berat itu dapat dipikul oleh orang lain. Setelah itu beliau pun berkata pula, maka Allah berfirman kepada orang pertama yang dahulu dianiayanya oleh saudaranya itu dan sekarang meminta haknya, cobalah angkat mukamu, lihatlah surga yang di atasmu itu. Orang itu pun mengangkat muka, maka kelihatan olehnya berbagai kebajikan dan beraneka warna nikmat ilahi. Lalu dia bertanya, ya Allah, untuk siapa semuanya ini? Allah menjawab, untuk orang yang sanggup membayar harganya. Maka hamba itu pun bertanya pula kepada Allah, siapakah yang sanggup membayar harganya itu ya Allah? Allah menjawab, engkau sendiri. Orang itu pun bertanya, bagaimana caranya? Allah menjawab, dengan memberi maaf kepada saudaramu itu. Orang itu berkata, sekarang dia telah aku beri maaf ya Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, ambillah tangan saudaramu itu, bimbinglah dia supaya bersama-sama masuk surga. Kemudian itu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sebab itu takutlah kamu sekaliannya kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu satu dengan yang lain. Dengan menilik segala riwayat dan hadis ini, dapatlah kita memahamkan ayat 2 serangkai ini, yaitu bahwa pada pokoknya janganlah keluar dari mulut kita kata yang kotor, hanya boleh apabila karena terpaksa sebab kita teraniaya. Pada ayat 149 kita diberi kebebasan memilih karena melihat masa dan ketika apakah kebaikan itu akan kita perlihatkan atau akan kita sembunyikan atau kita akan memberi maaf. Kadang-kadang kita terpaksa membuka satu rahasia kejelekan orang lain karena yang dituduh ialah diri kita, padahal kita tidak bersalah. Kalau misalnya telah mengancam hidup kita, niscaya di waktu itu kita wajib membuka kebusukan orang yang memfitnah itu. Tetapi ada pula suatu masa tidak perlu kita membalas keji dengan keji, kotor dengan kotor. Sebab sebagaimana seorang yang curang menyembunyikan kecurangannya, namun akhir kelaknya yang curang itu akan ketahuan juga. Itu berkehendak akan kesabaran kita sendiri. Sebab itu ayat 149 ini Allah menyerahkan kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan menyatakan kebaikan kita atau akan menyembunyikan, lalu kita memberi maaf atas keburukan yang telah dilakukan kepada diri kita. Tetapi sungguh pun terserah kepada kita memilihnya. Di ujung ayat Allah menunjukkan sifat-sifatnya, yaitu bahwa Allah adalah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa. Dia pemaaf, tetapi pemaafnya itu bukanlah karena lemah, melainkan karena kuasanya. Sekarang terserah kepada diri kita sendiri, akan membalaskah kita? Karena itu memang hak kita. Apatah lagi kita sanggup membalas? Atau kita akan meniru sifat Allah, yaitu memberi maaf di samping kita mempunyai kesanggupan. Niscaya orang yang ingin mempertinggi nilai jiwanya, meniru sifat Allah, akan memilih memberi maaf. Sebab itu buah dari ayat ini ialah menghasung kita supaya lebih banyak memberi maaf dan jangan suka menimbulkan kata-kata yang membawa kotor. Artinya jangan mengotori diri sendiri dengan mulut yang gatal. Maka dapatlah disimpulkan rangkaian kedua ayat ini, yaitu Allah tidak suka orang menyatakan dan membicarakan hal-hal yang kotor,
kecuali dia sedang teraniaya. Tetapi kalau seorang yang teraniaya itu memberi maaf dan tidak dia mengeluh karena penganiayaan, serta menyerahkan saja segala urusan itu kepada Allah yang Maha Bijaksana, maka sesungguhnya Allah pemaaf atas yang bersalah dan Maha Kuasa memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang yang suka menganiaya. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, ketahuilah bahwa tali pengikat kebaikan itu betapapun banyak cabang-cabangnya, namun dia hanya tersimpul dalam dua hal. Pertama, bersikap ikhlas kepada Allah dan berbudi baik terhadap sesama makhluk. Maka yang berhubungan dengan sesama makhluk itu terbagi dua pula. Pertama, menyampaikan manfaat kepada mereka dan menghambat mudarat dari mereka. Pangkal ayat memperlihatkan kebajikan atau menyembunyikan. Maksudnya ialah untuk menyampaikan yang manfaat kepada mereka. Dan maksudnya, dan kamu memberi maaf atas suatu keburukan, ialah menolak kemudaratan dari mereka. Dalam kedua kalimat inilah tersimpul segala macam kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat ini dan segala amal yang berfaedah. Berkata pula Ibnu Katsir dalam tafsirnya tersebut di dalam satu pesan Rasul, bahwasanya malaikat-malaikat yang memikul arus ilahi itu selalu mengucapkan tasbih kepada Allah. Setengah mereka bertasbih sambil berseru, amat suci engkau ya Allah karena kelapangan ampun-Mu. Dan setengah malaikat lagi berseru, amat suci engkau ya Allah atas luasnya ampun-Mu, sesudah begitu besar kekuasaan-Mu. Tersebut dalam satu hadis yang sahih. Manakon sodaqatum min mali wa ma zadallahu abdam min afwin illa izzaw wa ma tawadu'a adalillahi illa rafa'ahullah. Sedekah tidaklah akan mengurangi harta benda yang ada, dan hamba Allah yang sudi memberi maaf tidaklah akan ditambahkan Allah untuk dia, melainkan kemuliaan juga. Dan seorang yang rendah hati atau tawadu karena Allah tidaklah akan hina, melainkan akan diangkat Allah jua martabatnya jadi tinggi.